Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rambutnya Wong Magelang merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Cerita dari Konventri, seperti apa? Banyak kisah-kisah yang sudah kami bagikan. Biasanya setiap hari Senin selalu ada cerita-cerita seru dari teman-teman yang sudah berada di beberapa negara di luar. Tapi satu ini spesial sekali, saya bersama Mbak Rinda Amalia. Kalau teman-teman biasanya mengikuti YouTube official saya di Putri Rimbawati, tapi kali ini kita akan ketemu di segmentasi yang berbeda. Langsung saja, hari ini kami terhubung melalui aplikasi Zoom. Halo Mbak Rinda, apa kabar? Halo Mbak Putri, Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Hari ini mungkin sedikit berbeda ya kita ketemuannya. Ya. Kali ini teman-teman dari Magelang TV ingin menyapa Mbak Rinda dan juga keluarga yang sudah berada di Konventri berapa lama sih, Mbak Rinda? 3 tahun setengahan kali ya. 3 tahun setengah. Sekarang berarti Arka usianya 2 tahun 4 bulanan. 2 tahun 4 bulan. Gimana perasaan berada di sana sudah 3 tahun setengah? Kemudian sudah lama sekali tentu saja. Sejak itu pernah balik ke Indonesia nggak sejak dari 3 tahun itu? Belum ya, sama sekali belum ya? Mana Cin, tiketnya Cin? Bener banget. Soalnya tiketnya sekarang kan, kalau dulu mungkin bepergian sendiri ya kan? Tapi kalau bersama dengan keluarga. Ya. Gimana Mbak Rinda bisa cerita kehidupan di Konventri seperti apa? Jadi biasanya orang Inggris itu sedikit berbagi tentang bahasa Inggris lokal Konventri. Kan kalau kita di sini dulu diajarin how are you gitu kan. Di sini nggak you're right gitu. Pertama kali kita nyapa orang itu you're right gitu. Dan sebasinya orang Inggris itu dia lebih ngomong ke weather. Is that really hot or cool or something. Jadi yang menyenangkan tinggal di Inggris, mereka tuh semua sangat polite, sangat polite gitu. Jadi kalau ditanyain gitu kan, kalau jalan berdua sama Arka gitu, is it rainy gitu kan. Jadi ngobrolnya tuh ngobrol cuaca aja, jadi sangat menyenangkan. Yang ringan-ringan, yang menyenangkan gitu. Dan itu general dan tidak terlalu privacy gitu kan ya Mbak Rinda? Betul. Di Inggris tuh biasanya mereka selalu begini, there is no summer in English, karena memang kita negaranya tuh sangat basah kan. Jadi walaupun summer itu sering hujan gitu. Jadi kangen panasnya Indonesia ya? Enggak, kangen baksonya iya. Baksonya, sama aku ingat hal yang paling dikangenin Mbak Rinda adalah mie ayamnya. Ya, mie ayam Solo di gerobak biru itu. Selain makanan, ada hal lain yang mungkin berbeda mungkin ketika di Indonesia seperti ini, lalu di sana ada tidak dijumpai selain makanan-makanan lezat itu ya. Iya, yang tidak dijumpai di sini pertama keteraturannya ya Mbak ya. Jadi memang enak tinggal di negara, aku belum boleh bilang maju, keteraturannya. Jadi empatinya tinggi, toleransinya tinggi, kemudian lebih teratur, dan memang sih aku nggak bisa ngomong kalau ada rasis. Pasti rasis. Kemarin aja aku kan jalan-jalan sama Arka pakai masker gitu, terus mereka ngeliatin kita karena kita mukanya dari Asia, terus tiba-tiba bilang disgusting gitu di akhirnya gitu. Jadi jangan dipikir tidak ada, pasti ada. Ya, ada di mana-mana. Tapi tuh, ada di mana-mana. Tapi ya untungnya bahasa Inggrisnya nggak sefasih orang juga, jadi anggap aja nggak tahu gitu kan bisa. Jadi ya itulah. Karena kita juga sedang di negara orang, jadi ya udahlah gitu. Negara orang. Jangan iya. yang dibikin kangen azan aku Mbak. Kenapa? Kangen suara azan aku, jujur aja. Kangen suara azan. Dari masjid jauh. Ada iya. Pasti, tapi jauh pasti ya. Ada, aku dekat rumahku dekat masjid, tapi di sini kan dilarang untuk mendengarkan seperti itu, mengundang pakai suara seperti itu nggak boleh kan. Pakai speaker. Jadi ya sangat merindukan suara masjid
Iya betul, apalagi kalau pas itu Idul Fitri atau Idul Adha itu kan takbiran itu ya Allah kenceng banget rasanya. Betul, betul, betul. Kemarin juga Iya. selesai Idul Adha meski di situasi ya, pandemi. Boleh sedikit update dong Mm-mm. gimana cerita menjalani kehidupan di masa COVID-19 ini? Itu peraturan terbaru dari pemerintahan UK, Perdana Menteri UK Boris itu mengeluarkan peraturan yang menyatakan tidak boleh gathering lebih dari 6 orang. Jadi semula kan agak di-loss, kemudian ini beberapa kasus naik. Di Birmingham ada wacana untuk lokal lockdown. Sebelumnya di Manchester, sekarang di Birmingham. Jadi ya mulai naik sih kasusnya. Karena memang Kondisi orang baik iya sepenuhnya ya. belum baik seutuhnya. Memang orang UK agak sedikit bandel sih, keluar juga nggak pakai masker. Tapi jaga jarak tetap, jaga jarak. Cuma yang harus dipahami adalah memang jumlah penduduknya nggak sama seperti Indonesia gitu. Jadi Tidak eh, seperti ini ya. betul betul situasinya berbeda emang dan kita kan sudah terlalu kita kan banyak sekali open space ya. Jadi ya beda kondisi Mm-mm. gitu. Apa sih Mbak yang paling menyenangkan banget tinggal di sana selama ini selain bersama keluarga tentu yang Udah menyenangkan nanya Mbak yang jelas Mbak. Dingin. dingin. Ini ya Iya, adem gitu ya. adem bener. Berarti cuaca Kemudian cocok nih Mbak Rinda. ya masih cocok. Ya selama nggak winternya minus saja sih nggak itu ya. Nah, kalau itu tempatnya enak sih, dingin gitu. Kemudian yang menarik lagi itu karena aku penggemar Harry Potter, jadi suka banget sama bangunan-bangunannya. Oke, Kemudian eh, eh jenis bangunannya yang nah, ini bangunannya sangat-sangat lucu gitu. Maksudnya bagus gitulah. Kebetulan Coventry ini dia pada saat Perang Dunia Kedua dia dibom hmm, karena dipikirnya Coventry ini adalah pabrik senjata, tapi Coventry ini terkenal dengan pabrik mobil sebenarnya. Jadi di Coventry itu banyak sekali museum yang mobil kuno-kuno begitu. Nanti kapan-kapan aku jalan-jalan. boleh boleh. Apa sih yang mungkin media atau orang lain tak banyak tahu tentang Hmm. Coventry? Apa ya? Itu tadi Coventry itu dia Perang Dunia Kedua dibom gitu kan. Kemudian Tadi ya, kota iya, kotanya cuma 15 menit dari Birmingham kalau naik kereta. Jadi bisa mampir dan melihat. Tapi ya memang sih kalau dibanding Birmingham, Coventry itu lebih kecil gitu. menyenangkan sekali ya sepertinya. Betah Mbak Rinda. Alhamdulillah. Sejauh ini ya, betah. Insya Allah. Ada satu hal menarik yaitu Mbak Rinda ini tentu kalau di sana nggak lupa yang namanya jalan-jalan ya, menikmati. Apalagi di UK itu orang-orangnya selalu mengajak untuk this time is for apa namanya kayak getting pleasure apa segala macam, benar-benar mencari uh, Ya, refreshing gitu ya, bagaimana menikmati hidup, bagaimana memanjakan diri sendiri. Itu mungkin ya betul, satu ini budaya di sana yang mungkin tak betul, banyak ditemui di sini yang kadang betul. ada orang yang benar-benar bekerja keras sekali sampai lupa dengan yang namanya istirahat dan refreshing. Kemana aja Mbak Rida? Oke. Aku nggak banyak jujur aja Mbak, tapi yang paling berkesan sih kemarin ke Southampton, karena kebetulan suami aku tuh S2-nya di Southampton, dan kebetulan di sana ada Titanic. Jadi Titanic itu kapal Titanic itu dia berangkatnya dari Southampton di pelabuhannya, Kayak dan dia museum Titanic gitu. ya ada museum Titanicnya juga di sana. Jadi yang sempat ke sana itu cita-citaku dari kecil karena aku suka film Titanic. Tapi tolong waktu lihat itu kan waktu adegan yang itu masuk ketahu kan, yang itu itu nggak kelihatan Sudah disensor ya kan kalau di Indonesia. sensor. Nah, Iya dan KPI itu nanti. Kalau kalau betul. mungkin cerita karena zaman-zaman dulu mungkin ya, aku pun juga penggemarnya, mungkin karena cerita Jack and Rose. Ini kayak seperti episode kita obrolin tentang perfect love, ya kan?
Itu mungkin ya Iya. ngefans dari cerita bagaimana bisa ya ada orang yang mau meninggal hampir tenggelam di situasi seperti itu, tetapi masih memikirkan orang lain untuk menyelamatkan Orang orang lain, lain. betul, Itu kan betul, betul. gitu. Jadi baper ya kan. Itu kalau dari sudut pandangnya cowok itu cerita horor itu katanya. Oh, cerita Iya, horor. karena kan, Karena iya, karena kan, kisahnya kan ya sebenarnya karena meninggal. ya kan. Kenapa, Mbak? Kisahnya Kisahnya tragis emang. Iya, betul. kalau selama di museum kita juga akan menampilkan slide-slide video foto Mbak Rinda dan juga Mm, keluarga dan beberapa eh, ini ya foto museum Titanic itu. iya. Rinda selama di sana apa yang kemudian bisa diceritakan atau dipelajari yang mungkin kita tak banyak tahu juga. Mm-mm. Ternyata ada dugaan Titanic itu sengaja ditenggelamkan untuk mendapatkan asuransi. Oke, oke. Itu ada diceritakan juga di situ di museum. Ada di museumnya. Jadi di museumnya itu ada, aku nggak sempat rekam ya, tapi ada kayak simulasi trial setelah Titanic itu selesai diskusi. Kemudian ada ruang eh, pengadilan begitu. Nah, di situ disimulasi sebenarnya Titanic itu kasusnya kenapa gitu. Kenapa bisa tenggelam. Dan ternyata hasil dari putusannya itu mengarah ke penyedia jasa asuransinya. Jadi ada kong kali kong gitu loh katanya. Memang ada Dugaannya begitu. dugaan ditenggelamkan ya Mbak Rinda ya. Sengaja ditenggelamkan untuk mendapatkan asuransi. Mendapatkan asuransi. Di situ ada diceritakan juga kisah percintaan Rose and Jack. Enggak, sayangnya enggak ada. Enggak ada, cuma ada nanti kayaknya ada di slide fotonya itu yang tahu nggak sih waktu si Rose turun dari tangga itu waktu mau ke lantai dan sana itu ada di situ. Oh, oke. Betul. Dan Iya, ini ada figur-figur bentukan iya betul. 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 kapalnya ya, kapal Titan itu yang Betul. dibilang terbesar dan kapal yang tidak bisa ditenggelamkan. Bahkan Tinggi sekali itu. ya, Iya, tinggi sekali itu. Nanti ada satu foto yang aku di monumen di luar itu, Mbak. Itu kapal Titanic itu setinggi itu ternyata. oke. Nanti kita ngobrol lagi setinggi apa dan semegah apa kapal Titanic. Dan ternyata kisah cinta Rose and Jack itu hanya bumbu-bumbu untuk menaikkan film itu. Kita Iya. ngobrol lagi. Pemirsa jangan beralih dari tempat duduk Anda. Kami akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Bangka Magelang. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Bapak pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Bangka Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang, dan masih langsung terhubung melalui aplikasi Zoom dari Coventry. Halo Mbak Rinda, balik lagi di. Tadi ngobrol kita sampai mana ya? Sampai pada cerita semegah apa Titanic itu. Aku penasaran banget. Kayaknya kalau aku ke sana aku bakal itu pertama yang kukunjungi karena seperti Mbak Rinda, fans besarnya itu ya, film itu. 80% dari 80% dari orang Southampton itu dia bekerja di kapal Titanic pada saat itu. Jadi ya sangat mengerikan. Jadi ada berita telepon terakhir itu jadi benar-benar kayak mengharu biru lah intinya. Itu ya. Itu kayak hampir 70% nggak ada semua, 80% ya. Ada kan yang masih diceritakan di hanya selamat 5%. 5%. Iya, hanya selamat 5%. Iya. Ceritanya Rose masih ini kan, dan juga beberapa teman lainnya gitu. Iya. Karena memang pertama jumlah skocinya tidak banyak dan
Skoci yang ada tidak dimaksimalkan jumlahnya. Jadi harusnya itu 20 orang, dia bisa pakai cuma 10 dan 11 orang aja gitu. Jadi ya memang banyak yang meninggal akhirnya. Di mana itu memang dianggap itu tadi ya, sengaja ditenggelamkan. Ya, sengaja tenggelamkan. Di situ Iya. lain foto-foto gitu ada ilustrasi apa gitu Mbak Rinda di museum itu? Kalau ada kapalnya yang benar-benar luar biasa, kemudian diagramnya, kemudian barang-barang. Seperti kapal itu benar-benar ada di museum itu ya? Dibentuk replika gitu kali ya? Nggak replikanya sih Mbak, kayak itu sih lebih ke apa sih ya, kayak diagram gitu loh Mbak, gambar gitu. Kemudian ada sub-subnya dan dikasih apa sih perbandingannya gitu. Jadi kita bisa bandingin ada barang-barang terakhir yang ditemukan gitu. Jadi ya gimana ya, yang membuat aku sedih itu yaitu tadi suara terakhir waktu dia telepon sama keluarganya, terus ya ininya agak sedikit mengharu biru lah gitu. Cuma tidak begitu menjiwai banget karena aku pada saat itu masih kecil banget kan, belum sampai 2 tahun, jadi dia lebih banyak explore-nya. Oh, oke, oke. Paham. Tapi kalau ke sana Mbak Putri, kalau sudah punya putra gitu, udah mending masuk ke sana sendirian. Aku nyesel ngajak Arka sama suamiku, mending aku main aja di luar, aku mau pengaruh biru sendiri, kesel aku. Benar, jadi tidak bisa meresapi dan juga mendalami, menghayati seperti Oh, iya, jadi nggak bisa nangis-nangis bombay gitu loh. Rio lah ya. Aku tahu bagaimana perasaannya. Ya, Ya, tapi memang benar sih, itu kan kalau di film aja itu memang digambarkan semegah itu ya, sebagus itu gitu. Apalagi di sana gitu. Nah, mungkin dari cerita-cerita itu ada hal yang menarik juga nggak Mbak di sana selain kemegahan itu, selain ada cerita yang mengharu biru itu. Aku lihat ada fotonya Mbak Rinda, itu kayak di mana ya? Ada bertiga ini yang mana ya Mbak? yang kita tayangkan ini, foto Mbak Rinda Itu, itu di mana itu? Itu kayak di dermaga atau bentar, sejenis gitu ya, bukan? nah itu di dermaga yang di Titanicnya mau berangkat itu, Oh, oke, oke. di situ. Aduh, itu Tuh. isinya memang harus ada video ya. Jadi dada-dadanya di situ. Iya, saya yang kepikiran ya, maklum lah ya, punya anak masih kecil ya. Boleh nanti Jadi datang yang ke dipikirin pertama anaknya studio dulu. ya. Iya, semoga ntar bisa diulang lagi biar Nah, lebih lebih tanak gitu. biar lebih Iya. tim gitu ya rasanya. Iya. Oh. Karena di kota itu juga bagus, Southampton itu sebelahnya ada Winchester. Winchester itu dia kota air, ibu kota pertama Inggris itu sebelum London tuh di situ. Terus kemudian nyabrang sedikit lagi tuh Isles of Wight ya, kalau aku agak belibet ngomongnya itu, jadi pulau terluar Inggris. Nyebrang sedikit lagi udah Prancis, jadi bagus banget emang. Oke. Termasuk Selain kota tua gitu. di sana kan arsitekturnya yang Mbak cerita Iya, keren iya, banget, dan juga orang-orangnya yang sopan, juga iya, apa sih, romantis, apa ya itu pokoknya iya. the city of Orang love, anything lah ya, iya, tentang kayaknya tuh orang si Inggris tuh orang Inggris tuh sangat sangat mudah sekali bilang, what do you want love gitu. Are you okay love gitu. Semua orang itu. Jadi pertama kali aku bilang, juga ada yang kayak gitu. gitu. Jadi setiap ketemu ya itu telepon juga ada sisipan love. Iya, iya, iya betul. Jadi jangan baper ya. Jangan baper ya. Kalau tadi bercerita tentang orang mereka yang pertama tadi Mbak Rinda sempat cerita karakteristik mereka adalah mereka lebih suka menanya tentang cuaca dan juga pertanyaan-pertanyaan ringan yang menyegarkan, tidak ke terus mereka yang suka menyisipkan kata-kata cinta tadi, karakteristik yang kental banget yang Mbak tidak tahu sejauh ini seperti apa mereka. Gimana Mbak? Ada Mbak? Karakteristik yang spesial lagi yang menurut Mbak Rinda sejauh ini ketahui ya, menurut pengalaman Mbak Rinda selama mereka sangat suka membaca Mbak. Sangat suka membaca. Jadi kalau tahu, jadi pertama perpustakaannya itu sangat ramah anak dan besar, dan ada novel, dan aku suka baca ya.
Jadi hal pertama yang aku jatuh cinta dari Inggris adalah perpustakaannya yang luar biasa bagus. Dari Dan setiap ramah anak. terutama ramah anak. Jadi Arka kalau kita di pasar itu, jadi kita kayak di sini itu pusat pemerintahan jadikan satu dengan pasar, jadikan satu dengan perpustakaan, jadikan satu dengan departemen store, dikumpul jadi satu. Itu memang tipikalnya begitu, apa namanya itu tata kotanya. Yang kayak pengkhususan, ini khusus untuk ini. Khusus, betul. Bukan, jadi langsung jadi communal service-nya itu jadikan satu. Jadi ketika aku seandainya pas selesai ke pasar gitu, mampir dulu ke perpustakaan, biasanya memang sengaja ke perpustakaan, Arka main-main aja sana lari sini, dan nggak ada orang yang marah-marah gitu, karena perpustakaan besar gitu kan, besar sekali, mau cari buku apa aja sana bisa. Dan perpustakaan itu menjadi pusat kegiatan gitu. Jadi sebelum COVID ini Mbak, aku sibuk luar biasa, setiap hari bakal keluar ke perpus, karena di situ ada kayak kelas penjahit, kelas menyulam, kelas conversation, kelas apa tuh namanya? Iya, baby sing and song. Iya, gitu. Gitu. Jadi setiap hari itu pasti perpustakaannya itu ada kegiatan di situ. Dan memang sengaja mengundang orang untuk datang ke perpustakaan. Dan for your information, untuk anak seusia Arka itu dikasih kebebasan untuk meminjam buku sebanyak 10 buku dalam waktu 2 bulan. Masya Allah. Kayaknya ini Ya, ya membuat Mbak Rinda betah dan juga jatuh cinta. Iya kan? Jatuh cinta banget, karena aku suka buku kan. Itu. Aku juga enjoy banget. Mbak Rinda, mungkin ini juga hal-hal yang perlu dipelajari bangsa tercinta kita ya di Indonesia. Gimana kita mau meningkatkan tingkat literasi yang tinggi, bagaimana menanamkan orang yang jatuh cinta terhadap buku, bahkan sekolah pun juga menurutku belum mampu menanamkan penanaman terhadap anak didik itu untuk mencintai membaca, ya kan? Ini kan masih belum ada cara yang tepat. Mungkin ini salah satunya ya, menghadirkan perpustakaan yang ramah anak dan juga fasilitas, membuat segala untuk banyak orang berdatang. Perpustakaan itu yang sangat nyaman untuk dikunjungi. Betul. Bahkan sekarang itu perpustakaannya itu ada tempat menyusui segala. Jadi kan seperti aku bilang tadi kan tempat komunal ya. Jadi kalau mau menyusui, mau nappy changing, itu semua di perpustakaan gitu. Perpustakaan. Kita tunda sejenak, ada yang mau lewat. Jadi pemirsa, tadi informasi yang menarik sekali tentang perpustakaan di Coventry. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bangga Magelang, ruang rebuk nyawa Magelang. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Bapak pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang. Dan pemirsa, bagi Anda yang belum mengikuti sosial media kami, segera follow Instagram kami di @magelangtv, atau jangan lupa untuk subscribe YouTube official kami di Magelang TV. Ada satu lukisan indah yang berada di belakang saya. Mbak Rinda juga mungkin bisa melihat sendiri ya. Ada lukisan ini adalah lukisan dengan bahan empon-empon. Iya. Jadi aku tahu. lukis dengan bahan empon-empon. Jadi jika Anda tertarik, mungkin bisa menghubungi Magelang TV atau langsung datang ke Isting Medi Studio Art. Kita kembali lagi ngobrol. Betapa asiknya, mungkin hal-hal yang menurut Mbak Rinda tidak dijumpai di Indonesia itu adalah salah satunya perpustakaan yang menghadirkan banyak hal itu. Ada yang ditambahkan nggak, tadi sempat terpotong? Iya. Jadi perpustakaannya itu selain seperti yang aku jelaskan tadi, aku satu lupa, dia biasanya kayak ngadain kayak baby buat ngukur berat tinggi badan bayi itu di perpustakaan juga. Jadi
Maksud aku adalah perpustakaannya itu jangan dibuat kesannya tuh formal dan kaku, tapi lebih ke Dan fun gitu. diperkelam gitu ya. Iya, jadi Tua gitu sampai akhirnya jadi iya, begitu deh. jadi ya mending ya dibuat fun karena memang kan memaksimalkan gedung kan ceritanya itu dan juga mengundang banyak orang datang ke situ. Jadi ya buat fun aja dan di sini perpustakaannya itu hampir setiap anggaplah kalau di Indonesia kelurahan ya hampir satu kelurahan punya satu museum yang sangat modern. Satu museum, satu perpustakaan yang sangat modern. Oh, Iya. oke. Jadi memang di sana selain Mbak Rinda tadi cerita, mereka Hmm, adalah orang-orang dengan pecinta membaca buku gitu hmm, ya, hmm, membaca apapun itu. hmm. Kenapa di mana akhirnya fasilitas perpustakaan itu juga selalu ada di setiap Iya, betul, betul, kelurahan gitu ya, perpustakaan modern. betul. Itu benar-benar fasilitas yang dibutuhkan dan untuk menunjang itu ya, menunjang Iya, untuk betul, literasi gitu, penyuka membaca. betul. Selain hal itu, apalagi yang membuat Mbak Rinda jatuh cinta di Coventry? Oh, apalagi ya? Ya terutama perpustakaan. Oh ya, ini Apa? tentang kesehatan mentalnya ya, karena aku concern tentang kesehatan mental ya. Jadi pada saat karena kemarin tanggal 10 itu kan Suicide Prevention Day, jadi aku mungkin bisa sedikit membagikan tentang bagaimana cara UK menangani permasalahan bunuh diri di UK termasuk agak tinggi sih. Dan mereka punya tim yang sangat bagus yang namanya crisis team. Aku pernah ditangani sama crisis team. Jadi aku pernah mencoba bunuh diri, seperti aku pernah ceritakan. Kemudian dari UK mereverse ke crisis team itu 1 minggu sekali dan mereka sangat holistik penanganannya, dikasih kegiatan. Udah kamu daripada di rumah pelan-pelan diajak keluar rumah, diajak beraktivitas. Jadi kesehatan mental itu mental memang tidak terlihat sakitnya seperti fisik ya, tetapi kalau seandainya tidak ditangani dengan baik ya maka bersiap-siaplah kamu akan kehilangan banyak potensi bagus gitu. Jadi ya ini adalah satu hal yang harus Mereka juga concern. dipikirkan bersama, ya concern bersama gitu. Oh, keren-keren banget. Tuh. Kalau kita melihat banyak hal ya, kemudian Mm, dengan penanganan COVID juga, mungkin mm. aku nggak tahu apakah mereka juga sekomprehensif itu, Mbak Rinda. Iya, kalau Meskipun COVID ini, kita banyak masih penambahan angka ya, tapi mm, seperti apa? Mungkin iya. itu juga perlu belajar. Jadi kalau COVID di sini ada beberapa yang kayak kafe itu sudah mulai ditutup ke sekat-sekat itu dan juga dibatasin. Tapi aku pribadi karena aku tidak pernah jalan-jalan terlalu jauh selama COVID karena ya parno sejujurnya ya karena bayanganku aku di sini sendirian sama Arka nanti kalau kita sakit gimana jadi terlalu banyak parnonya. Sepanjang yang aku tahu pemerintah itu kasih hmm, itunya tuh buka tutup dan yang menarik itu bulan kemarin tuh Mbak kayak bulan kemarin itu pemerintah untuk menaikkan awareness untuk berani keluar ke rumah pemerintah ngasih diskon 50% bagi orang-orang yang dine in ke restoran tertentu gitu Oke. dan itu yang bayar pemerintah. Kemudian yang kemarin kita yang di benar-benar di lockdown 3 bulan itu pemerintah kasih bantuan dana untuk orang-orang yang terpengaruh dampak ekonominya secara langsung. Jadi ada plafon-plafon khusus gitu. Jadi what can I Yang dapat apa Pak? siapa Apa saja Pak? Kayak pekerja yang dia wira swasta, kemudian pekerja yang memberikan jasa gitu kan. Iya, yang memberikan jasa begitu kayak kayak kan di sini kan banyak sekali wira swasta yang kayak si Arka itu kan kayak punya kelas baby sing and sign gitu kan jadi kan ketika dia di lockdown kan dia terpengaruh kan nah itu dia bisa mengajukan dana penggantian dana untuk itu kemudian juga dibantu kayak untuk orang-orang yang sudah sepuh gitu yang nggak bisa keluar rumah sama sekali pemerintah dan local heroes kita menyebutnya local heroes itu ngasih satu kotak itu makanan yang umum kayak roti, susu, telur. Jadi mereka gitu loh. Dan kebutuhan pokok ya Mbak Rinda? kebutuhan pokoknya orang sini gitu. Dan kita sangat menjunjung tinggi sama tenaga medis NHS gitu. Jadi beberapa kali kita mengadakan, sampai merinding ceritanya beberapa kali kita mengadakan PEPS for NHS workers gitu. Jadi ngasih semangat karena memang tenaga medis itu dia di front line. Jadi kita benar-benar mengapresiasi kerja keras mereka gitu.
Betul, betul, betul. Wah, keren banget ya. Aku nggak bisa Ya, bayangkan. Ya, maksudnya ketika berada di negeri orang, kemudian sudah ya, jauh dari keluarga, tapi kemudian ya, sistem yang kurang itu kan, ya, ya iya, apa gitu. ya, ya. Jadi ya, ya begitulah COVID ini benar-benar membatasiku sebenarnya karena nggak bisa kemana-mana. Dan takut aku parno jujur aja. Tapi syukurnya mereka juga memiliki sistem yang cukup bagus ya, Mbak. Mungkin. Iya, 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 Em, iya. Mungkin kalau Mbak Rinda terakhir apa yang mau disampaikan kepada teman-teman tentang Ah, keadaan saat ini atau mungkin yang mau iya, berkunjung ke sana, iya, pesan-pesan untuk teman-teman iya, mungkin yang perlu belajar apa dari iya. Jadi pesan aku buat teman-teman nanti yang lihat, bermimpilah setinggi mungkin. Tuh, karena suatu saat kamu tidak akan tahu kamu akan berakhir di dunia yang mana. Jadi berawallah dengan bermimpi, berdoa, berusaha, dan jangan pernah berhenti. Amin. Terima kasih banyak Mbak Rinda sudah menghabiskan waktunya bersama saya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Jadi buat Ya, teman-teman yang mungkin belum mengikuti secara resmi obrolan saya dan juga Mbak Rinda, buat teman-teman di Magelang TV, kami ada satu playlist namanya Family Wellbeing, Ngolabs Ngobrol Lepas bareng Rinda Amalia. Teman-teman bisa mengunjungi YouTube official saya, Putri Rimbawati. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya Mbak Rinda. Di mana Mbak Rinda? di Amalia Pamuncak. Oke, terima kasih banyak Mbak Rinda. Selamat beraktivitas. Ini masih pagi kan? Pagi banget. Ya, masih pagi jam 10 kan kurang lah. Oke, salam buat Arka dan juga Suami. Salam, bye-bye, thank you. Terima kasih. Itu dia pemirsa obrolan menarik bersama Mbak Rinda. Ada tentang Museum Titanic dan juga ada perpustakaan yang sangat modern di sana. Banyak hal yang mungkin bisa kita pelajari dan bisa diaplikasikan di Indonesia. Itu untuk kebaikan kita bersama. Saya Putri Ramadhani, sampai jumpa. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang.